Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-517. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Sumangkar menjadi termangu-mangu. Ia sadar bahwa segala cara dapat dipakai oleh lawan untuk membunuh musuhnya, dan Ki Sumangkar pun kadang-kadang masih merasa ngeri mendengar cerita tentang racun di Alas Mentau. Ketika Ki Sumangkar kemudian berjongkok di samping Kiai Gringsing, ternyata orang itu sudah mulai sadar. Karena itu, maka Ki Sumangkar pun kemudian berkata, "Jika Kiai Gringsing mendapatkan kesadarannya sepenuhnya kembali, kita berpengharapan besar bahwa ia akan dapat sembuh kembali. Kiai Gringsing tentu dapat menyebut obat apakah yang diperlukannya." Ki Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu katanya, "Apakah tidak sebaiknya Kiai Gringsing kita sisihkan dan kita tempatkan di tempat yang agak tenang?" "Sebaiknya demikian. Biarlah murid-muridnya membawanya ke bawah pepohonan yang rimbun di kaki tebing itu," sahut Ki Sumangkar. Demikianlah, maka Agung Sedayu dan Swandaru membawa Kiai Gringsing yang masih sangat lemah itu menepi. Tetapi Kiai Gringsing ternyata sudah tidak pingsan lagi, tetapi wajahnya masih sangat pucat dan tubuhnya sangat lemas. Dalam pada itu, ketika Kiai Gringsing sudah berada di tempat yang lebih tenang, maka Ki Argopati pun mulai menanyakan lagi tentang Ki Waskita. "Ia pergi seorang diri." Ki Argopati menarik nafas dalam-dalam, lalu katanya, "Apakah tidak sebaiknya kita menyusulnya?" Ki Sumangkar merenung sejenak, lalu katanya, "Ki Gede, sebaiknya Ki Gede berada di tempat ini. Kiai Gringsing tidak akan dapat ditinggalkan begitu saja. Biar aku sajalah yang mencari Ki Waskita. Mungkin aku dapat menemukannya." Ki Argopati memandang Ki Sumangkar sejenak, lalu katanya, "Tugas itu cukup berbahaya, Ki Sumangkar." "Aku sadari, tetapi aku sudah berniat melakukannya." Tanpa disadari, Ki Sumangkar memandang kaki Ki Gede yang cacat, sehingga Ki Gede menoreh memotong kata-katanya. "Aku mengerti, Ki Sumangkar. Agaknya Ki Sumangkar mencemaskan kakiku." "Bukan, Ki Gede." Cepat-cepat Ki Sumangkar menyahut. "Bukan hanya karena itu, tetapi ada sebab-sebabnya yang lain. Dan agaknya Ki Argopati memang lebih baik berada di sini." "Jika demikian, biarlah aku saja yang ikut bersamamu," berkata Sutowijoyo. Tiba-tiba Ki Sumangkar memandang anak muda itu sejenak, lalu katanya, "Angger memimpin pasukan dari Mataram." Sutowijoyo termenung sejenak, kemudian dilontarkannya pandangan matanya ke padepokan yang sudah benar-benar dikuasai oleh pasukan Mataram dan tanah perdikan Menoreh. Maka katanya kemudian, "Di sini sudah tidak ada apa-apa lagi.
Pasukan kita sudah menguasai keadaan sepenuhnya. Tetapi persoalannya belum berarti selesai. Jika timbul sesuatu yang memerlukan keputusan Raden, maka Raden harus berada di antara mereka. Suto Wijoyo menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak membantah lagi. Dalam pada itu, Ki Sumangkar pun kemudian berkata, "Aku akan pergi sendiri. Aku serahkan Rudito kepada Ki Argopati. Mudah-mudahan aku segera menemukannya." "Hati-hatilah," pesan Ki Argopati. Panembahan Alit telah berhasil mengimbangi kemampuan Kiai Gringsing, bahkan hampir saja membawanya serta ke dalam kekuasaan maut. Karena itu Panembahan Agung tentu merupakan orang yang lebih berbahaya dari Panembahan Alit itu. "Baiklah Ki Gede," jawab Ki Sumangkar. "Aku akan sangat berhati-hati." Demikianlah, maka Ki Sumangkar pun meninggalkan para pemimpin pasukan Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh yang sedang menunggui Kiai Gringsing. Namun agaknya keadaan Kiai Gringsing menjadi berangsur baik. Dengan tergesa-gesa, Ki Sumangkar mencoba mencari jejak yang ditinggalkan oleh Ki Waskita. Karena Ki Waskita tidak berusaha untuk menghilangkan jejaknya, maka Ki Sumangkar dapat melihat dengan jelas ranting-ranting yang patah, rerumputan yang terinjak kaki, dan jejak-jejak kaki di atas tanah berdebu di sela-sela batu padas. Sementara itu, Panembahan Agung masih menunggu. Beberapa orang pengawalnya yang menebar dengan penuh kewaspadaan mengawasi segala penjuru. Setiap saat, Ki Waskita yang juga disebut Joko Raras itu dapat meloncat menyerang. Ki Waskita sendiri tidak berani bertindak dengan tergesa-gesa. Ia pun menyadari bahwa Panembahan Agung bukan orang yang dapat diabaikan kemampuannya. Meskipun Joko Raras sendiri memiliki bekal yang cukup untuk melawannya, panahnya dan kekuatan busurnya yang besar merupakan senjata yang sangat dahsyat. Jika anak panah itu berhasil menyentuh tubuhnya, maka tulang-tulangnya pun akan menjadi lumat karenanya. Karena itu, Ki Waskita harus memperhitungkan sebaik-baiknya apakah yang harus dilakukannya. Dari tempatnya bersembunyi, ia dapat melihat samar-samar beberapa orang pengawal Panembahan Agung, sehingga karena itu ia harus bertindak dengan tepat. Jika pengawalnya itu dapat mengetahui bahwa ia bersembunyi di balik gerumbul atau batu, maka Panembahan Agung tentu akan menghancurkan batu atau membakar gerumbul itu dengan panahnya yang besar sekali itu. Sejenak Ki Waskita mencari cara yang paling baik dilakukannya. Ia pun sadar bahwa para pengawal Panembahan Agung itu tentu bukan orang-orang kebanyakan pula. Mereka tentu dipilih di antara pengawal yang lain. Panembahan Agung sendiri menjadi sangat tegang. Sudah beberapa lama ia menunggu. Rasa-rasanya bahkan sudah terlampau lama. Tetapi Ki Waskita masih belum berbuat sesuatu. Tetapi Ki Waskita tidak dapat dipancingnya keluar. Panembahan Agung sadar bahwa Ki Waskita yang dikenalnya bernama Joko Raras itu pun mempunyai perhitungan yang masak pula. Karena itu, untuk beberapa saat lamanya, kedua belah pihak hanya saling menunggu saja. Panembahan Agung tidak dapat mencari Ki Waskita.
sedang Ki Waskita tidak segera menemukan cara untuk menyerang karena Panembahan Agung memiliki beberapa orang pengawal. Jika ia menyerang juga, maka kedatangannya tentu sudah diketahui sebelumnya dan anak panah Panembahan Agung akan menghujaninya tanpa kesempatan untuk mengelak sama sekali. Dalam pada itu, Ki Sumangkar pun menjadi semakin dekat pula dengan arena ketegangan yang senyap itu. Dari puncak bukit itu, ia mencoba memandang ke tebing seberang. Sejenak Ki Sumangkar merenung. Ia tahu pasti bahwa jejak Ki Waskita berhenti untuk sesaat di tempat itu. Tiba-tiba dadanya menjadi berdebar-debar. Di lereng ia melihat beberapa buah bintik yang bergerak-gerak. Ia melihat beberapa orang yang berdiri dan berjalan-jalan hilir mudik. Apakah mereka itu Panembahan Agung dengan pengawalnya? Bertanya Ki Sumangkar di dalam hati. Tetapi Ki Sumangkar tidak yakin akan penglihatannya. Kadang-kadang ia masih saja ragu-ragu bahwa ia melihat bentuk semu yang sebenarnya sama sekali tidak ada. Karena itu, untuk beberapa saat Ki Sumangkar tidak melanjutkan langkahnya. Ia masih menunggu apakah sebenarnya yang dilihatnya itu. Sementara itu, Ki Waskita yang masih saja bersembunyi di balik sebuah batu, tiba-tiba mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejengkal ia bergeser. Dilihatnya seseorang yang berdiri beberapa langkah daripadanya, menghadap ke arah yang lain. Ketika dengan hati-hati ia menjenguk semakin jauh, dilihatnya orang yang lain lagi dengan senjata telanjang di tangannya. Tiba-tiba saja Ki Waskita bertekad untuk mulai. Ia tidak dapat berada di balik batu untuk waktu yang tidak terbatas. Apapun yang terjadi, ia sudah bertekad untuk melawan Panembahan Agung sejadi-jadinya. Sejenak ia memusatkan kemampuan lahir dan batinnya. Sekali lagi ia memohon kepada Penciptanya agar ia mendapatkan petunjuk apakah yang harus dilakukannya. Dalam pada itu, para pengawal Panembahan Agung itu pun tiba-tiba terkejut ketika mereka melihat seseorang yang merunduk dari balik sebuah batu dan hilang di belakang semak-semak. Sejenak mereka termangu-mangu, namun kemudian salah seorang dari mereka berdesis. Aku melihat sesuatu bergerak di balik rumpul itu. Iya, aku juga, sahut yang lain. Kita lihat siapa yang berada di balik rumpul itu. Jika benar yang kita lihat itu seseorang, maka tentu orang yang sedang kita tunggu itulah. Dengan hati-hati keduanya mendekati gerumbul itu. Beberapa langkah kemudian mereka berpencar. Mereka ingin mencapai orang yang bersembunyi itu dari dua arah. Namun agaknya orang yang bersembunyi itu telah melihat keduanya lebih dahulu. Karena tiba-tiba saja orang itu pun merunduk berlari, meninggalkan gerumbul itu ke gerumbul yang lain. Setelah yakin bahwa yang ditunggunya berusaha menghindar, maka salah seorang dari kedua pengawal itu berkata lantang, "Orang itu berada di sini." Para pengawal yang lain pun berlari-larian mendekatinya. Dengan tegang pengawal itu menunjuk sebuah gerumbul perdu yang rimbun sambil berkata, "Kepung gerumbul perdu itu." Dalam pada itu, Panembahan Agung pun menjadi tegang. Dari tempatnya ia tidak melihat sesuatu, sehingga karena itu ia bertanya,
Apakah yang kalian lihat? Seseorang, tentu yang sedang mengejar kita. Jawab salah seorang. Di mana? Ia berlari dari balik batu besar itu, kemudian bersembunyi di balik gerumbul-gerumbul. Kita akan mengepungnya agar orang itu tidak dapat lolos lagi. Panembahan Agung menjadi ragu-ragu, tetapi ia berkata, "Giringlah orang itu mendekat, agar aku dapat melumatkannya dengan anak panahku." Baik Panembahan, tetapi hati-hatilah, ia bukan orang kebanyakan. Jika kalian tidak berhasil, berilah aku tanda sebelum kalian semuanya punah oleh ilmunya. Para pengawalnya itu pun kemudian berdiri dalam sebuah lingkaran mengepung sebuah gerumbul yang rimbun. Selangkah demi selangkah mereka maju, sedang Panembahan Agung pun sudah siap dengan anak panahnya. Namun betapa terkejutnya Panembahan Agung ketika ia mendengar desir lembut di belakangnya. Dengan cepatnya ia memutar tubuhnya, dan dilihatnya Joko Raras itu berdiri beberapa langkah daripadanya. Gila! Panembahan Agung itu bergumam. Ajaklah anak buahmu untuk mengenal bentuk-bentuk semu itu Panembahan, agar anak buahmu tidak mengejar sekedar bayangan yang tidak berarti. Panembahan Agung tidak menjawab. Ia harus bertindak cepat menghadapi seseorang yang memiliki kelebihan seperti Joko Raras itu, agar ia tidak menjadi korban kelambatannya. Itulah sebabnya ia tidak menyahut lagi. Namun hampir tidak dapat dilihat dengan mata, tangannya telah memasang anak panah pada busurnya, menarik talinya, dan sekejap kemudian sebuah anak panah raksasa telah meluncur mengarah ke dada Joko Raras. Tetapi Joko Raras pun sudah bersiap menghadapi serangan itu. Selangkah ia bergeser, dan anak panah itu menghantam sebuah batu padas di belakangnya, sehingga pecah berantakan. Namun Joko Raras terkejut bahwa sebelum ia sempat memperbaiki keseimbangannya, anak panah kedua telah terlepas dari busurnya. Dengan demikian Joko Raras tidak dapat berbuat lain daripada melemparkan dirinya sekali lagi agar anak panah itu tidak menyambar lehernya. Tetapi demikian kakinya menginjak tanah berbatu padas, anak panah ketiga telah mengarah ke dadanya pula. Tidak ada kesempatan baginya untuk menghindar. Karena itu, maka tidak ada cara lain daripada melindungi dadanya dengan menangkis anak panah raksasa itu. Meskipun Joko Raras masih agak ragu-ragu, tetapi ia tidak sempat membuat banyak pertimbangan. Diangkatnya tangannya yang dibalut dengan ikat pinggangnya yang berlapis baja tipis, tetapi baja pilihan. Sejenak kemudian terdengarlah benturan yang sangat dahsyat. Sepercik bunga api meloncat ke udara ketika mata anak panah Panembahan Agung menghantam baja pilihan lapisan dari ikat pinggang Kiwaskita yang dililitkan di tangannya itu. Selangkah Kiwaskita terdesak surut, tetapi ternyata bahwa lapisan baja pada ikat pinggangnya tidak sobek oleh ujung anak panah raksasa itu, meskipun tampak juga bekasnya yang lekuk cukup dalam. Panembahan Agung menjadi termangu-mangu melihat kemampuan Joko Raras, apalagi ketika Panembahan Agung melepaskan anak panahnya yang berikutnya. Joko Raras yang telah berhasil menyiapkan dirinya berdiri agak condong ke depan. Sebuah kakinya ditekuknya pada lututnya, sedang kakinya yang lain ditariknya sedikit ke belakang.
Tangan kirinya yang dibalut dengan ikat pinggangnya siap untuk menangkis setiap serangan. Sedang tangannya yang lain telah memutar rantainya yang pada ujungnya disangkutkan sebuah cakram kecil yang bergerigi. "Gila!" geram Panembahan Agung. "Kau berhasil menangkap anak panahku." "Panembahan," berkata Ki Waskita, "kita sudah menjadi semakin tua. Sebaiknya kita berbuat baik bagi sesama. Karena itu cobalah mengerti bahwa tidak ada gunanya lagi kau menumbuhkan pertengkaran di antara kita." "Tutup mulutmu," bentak Panembahan Agung. "Sebentar lagi kau akan mati dan dicincang oleh pengawal-pengawalku." Ki Waskita terdiam sejenak. Dilihatnya para pengawal Panembahan Agung yang agaknya sudah menyadari kesalahan mereka. Sejenak Ki Waskita berdiri termangu-mangu. Dilihatnya para pengawal itu memandanginya masih dari tempat mereka disesatkan oleh bentuk semu yang dibuat oleh Ki Waskita. "Joko Raras," berkata Panembahan Agung, "jangan menyesal bahwa kau sudah menyusul aku. Agaknya kau benar-benar sudah jemu hidup. Jika kau sudah menemukan anakmu, sebenarnya persoalanmu sudah selesai dan kau tidak perlu ikut campur dalam persoalan-persoalan berikut." Ki Waskita menarik nafas. Katanya, "Panembahan aku sudah berjanji di dalam diriku sendiri untuk menghentikan petualanganmu yang sesat itu. Kenapa kau tidak mendengarkan tawaranku? Berhentilah dan marilah kita berbuat baik untuk tanah kelahiran kita. Kita tahu bahwa Mataram itu kini sedang tumbuh. Apakah salahnya jika kita justru membantu, bukan menghalang-halangi? Sudah berapa puluh korban yang jatuh dalam usahamu menggagalkan perkembangan Mataram? Karena ternyata kau sendiri menghendakinya. Hantu-hantuanmu telah gagal. Racun yang kau sebarkan di daerah yang sedang dibuka itu pun tidak berhasil. Kemudian kau mencoba membenturkan Pajang dan Mataram. Ketika Senopati Pajang di daerah selatan ini, Untara, sedang melangsungkan perkawinannya. Yang terakhir, kau berusaha menutup daerah yang seharusnya sedang berkembang itu dari dunia luar. Nah, kenapa kau tidak berpikir untuk menghentikan usahamu yang selalu gagal itu?" "Joko Raras," jawab Panembahan Agung, "setiap orang tentu mempunyai cita-cita. Aku pun mempunyai cita-cita. Apakah yang aku dapatkan jika Mataram menjadi ramai dan bahkan menjadi sebuah negeri? Aku hormat kepada Ki Gede Pemanahan, tetapi aku membenci Sutowijoyo dalam segala bentuknya. Ia adalah putra angkat Sultan Pajang. Seharusnya ia tunduk kepada semua perintah ayah angkatnya. Karena Sultan Pajang bukan saja ayah angkatnya, tetapi juga guru dan rajanya. Tiga kedudukan yang seharusnya memaksa Sutowijoyo itu untuk tidak berbuat khianat kepada Pajang. Tetapi apa yang dilakukannya? Ia membuka Mataram dengan tujuan yang tidak baik. Ia ingin menghisap kebesaran Pajang ke Mataram. Dan yang terakhir, ia telah menodai seorang gadis yang dipersiapkan untuk menjadi istri Sultan Pajang itu sendiri, yang seharusnya menjadi ibunya." Joko Raras mengerutkan keningnya, namun kemudian katanya, "Setiap orang dapat memandang Sutowijoyo yang bergelar Mas Ngabe Loreng Pasar itu dari seginya masing-masing. Dan kau memandang dari segi yang buram. Tetapi demikian juga setiap orang berhak menyebut Sultan Pajang dengan semua kelebihan dan kekurangannya, sehingga memaksa Sutowijoyo untuk berbuat sesuatu. Apakah bedanya solah tingkah Sutowijoyo itu dengan yang sedang aku lakukan? Kita masing-masing ingin mengambil alih kekuasaan Pajang, dan kita masing-masing mempunyai cara kita sendiri.
Panembahan Agung, berkata Joko Raras. Apakah sebenarnya Sutowijoyo itu sudah melakukan seperti yang kau katakan? Alas Mentauk sudah resmi diserahkan kepadanya oleh ayahandanya Sultan Pajang. Apakah salahnya jika ia membuka hutan itu dan kemudian mengusahakannya menjadi negeri yang ramai? Kau jangan berpura-pura bodoh, Joko Raras. Aku tahu kau memiliki ketajaman penglihatan lahir dan batin. Kau bukan saja mampu membuat uraian atas peristiwa-peristiwa yang terjadi, kemudian membuat kesimpulan berdasarkan perhitungan, tetapi kau juga mampu melihat dari segi yang lain, dari perhitungan nalarmu. Nah, karena itu jangan mencoba membodohkan diri sendiri. Hanya karena prasangka buruk saja kau berpendapat demikian, Panembahan Agung, yang juga bergelar Panembahan Cahyokusumo dan pernah menyebut dirimu sendiri dengan Panembahan Panjerbumi, atau barangkali masih ada sebutan-sebutan lain. Seharusnya kau tidak usah berprasangka demikian. Biarlah Mataram berkembang. Kau memiliki kemampuan tiada bandingnya, tetapi jiwamu adalah jiwa penjilat kecil yang sama sekali tidak bercita-cita selain menggantungkan diri kepada orang lain. Kenapa kau tidak ingin berbuat sesuatu yang dapat mengangkat derajatmu? Kenapa kau sekedar menerima nasibmu yang buruk itu? Setiap orang dapat bercita-cita setinggi bintang, tetapi tidak setiap orang sampai hati berbuat onar seperti kau, mengorbankan orang lain, dan bahkan meletakkan bebanten tanpa hitungan. Caramu telah menimbulkan kekacauan, dan bahkan kau harapkan peperangan antara Pajang dan Mataram. Apakah yang menarik dalam setiap peperangan? Kematian, luka-luka parah yang mengerikan, anak-anak menjadi yatim, dan perempuan menjadi janda. Adakah sepantasnya kita mencoba meraih cita-cita kita yang setinggi bintang itu dengan alas mayat yang bertimbun-timbun? Kau memang berjiwa budak kecil yang hanya pantas menghambakan diri. Jika demikian sepanjang umurmu, kau tidak akan dapat berdiri di depan. Aku tidak memerlukannya, Panembahan Agung. Karena itu, marilah kita hentikan semuanya ini. Kau dapat bekerja bersama kami, membangun Mataram menjadi sebuah negeri. Persetan, jangan membujuk seperti membujuk anak kecil. Jadi, apakah kita harus bertempur? Apa boleh buat? Anak panahku pada suatu saat akan menyobek dadamu. Joko Raras menarik nafas dalam-dalam. Dilihatnya para pengawal Panembahan Agung berdiri termangu-mangu. Panembahan, berkata Joko Raras, aku terpaksa bertindak atasmu. Aku akan menghapuskan semua kemampuan ilmumu. Jika kau tetap bertahan, maka aku minta maaf bahwa jiwamu pun akan serta bersama ilmumu yang kau pergunakan untuk tujuan yang sesat itu. Meskipun bukan itulah yang aku kehendaki. Wajah Panembahan Agung menjadi merah padam. Ia benar-benar merasa terhina oleh Joko Raras. Seakan-akan Joko Raras itu pasti bahwa ia tidak akan dapat melawannya. Karena itu, maka ia tidak berbicara lagi. Ia mulai lagi menghujani Joko Raras dengan anak panah raksasa. Tetapi seperti yang sudah terjadi, Joko Raras berhasil menangkis setiap anak panahnya. Sekali-sekali meloncat menghindar dan kadang-kadang memukul anak panah itu dengan cakram yang diputarnya seperti baling-baling. Panembahan Agung menjadi semakin marah melihat kemampuan Joko Raras yang seharusnya telah diketahuinya. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia berteriak, "Kepung orang ini, hati-hati, jangan dikelabui lagi dengan bentuk-bentuk semu. Di hadapanku, ia tidak akan sempat membuat bentuk-bentuk yang sebenarnya tidak ada itu."
Kiwas kita menjadi berdebar-debar. Ia sadar bahwa beberapa orang pengawal Panembahan Agung itu tentu bukan orang kebanyakan. Jika mereka bersama-sama menyerangnya, maka ia akan menjadi agak bingung juga. Namun ia sudah bertekad bahwa ia harus terlibat dalam perkelahian yang disuruh itu, sehingga Panembahan Agung akan menjadi ragu-ragu untuk melepaskan anak panahnya, karena dengan demikian akan dapat mengenai anak buahnya sendiri, atau ia justru harus langsung menyerang Panembahan Agung dalam jarak yang pendek, sehingga Panembahan Agung itu tidak sempat lagi melepaskan anak panah itu ke arahnya. Dan agaknya cara yang kedua itulah yang condong akan diambil oleh Joko Raras. Dengan tangkasnya ia meloncat maju sambil menanti setiap serangan yang menghujaninya. Semakin lama semakin dekat. Ternyata bahwa ikat pinggangnya benar-benar memiliki kekuatan yang mengagumkan, sehingga ia tidak lagi mencemaskannya bahwa ikat pinggang itu akan menjadi hancur. Dalam pada itu, para pengawal Panembahan Agung pun mulai bergerak. Mereka sudah mendengar perintah yang diberikan oleh pemimpinnya, sehingga mereka sudah tidak ragu-ragu lagi untuk bertindak. Tetapi sebelum mereka sempat berbuat apa-apa, mereka pun terkejut ketika mereka mendengar seseorang berkata, "Hei, Kisanak, jangan ganggu Joko Raras. Marilah kita membuat arena permainan sendiri." Para pengawal itu pun berpaling. Dilihatnya seseorang muncul dari balik gerumbul-gerumbul perdu di belakang mereka. Sejenak para pengawal itu termangu-mangu. Namun kemudian salah seorang berkata, "Biarkan bentuk semu itu. Lawan Panembahan Agung yang licik itu tentu akan mencoba menahan kita di sini, agar ia tidak menjadi bingung karena ia harus melawan kita bersama-sama." "Lihatlah dengan seksama," berkata orang itu. "Ini bukan sekedar bentuk semu. Sebenarnya lah kau melihat seseorang yang berdiri di sini." Tetapi para pengawal itu menjadi ragu-ragu, sementara Panembahan Agung hampir tidak mendapat kesempatan untuk membantu mereka karena Joko Raras berloncatan semakin mendekatinya. "Jangan hiraukan," sekali lagi seorang pengawal berdesis. "Yang pasti, Joko Raras itu sajalah yang harus kita binasakan." Para pengawal itu pun kemudian tidak menghiraukan lagi orang yang berdiri di depan gerumbul-gerumbul perdu itu. Dengan tergesa-gesa, mereka pun kemudian siap untuk menerjunkan diri melawan Joko Raras yang sedang bertempur melawan Panembahan Agung. Dalam pada itu, tiba-tiba saja salah seorang pengawal itu pun memekik tertahan. Ternyata senjata orang yang berdiri di depan gerumbul itu telah menyambar lengannya, sehingga lengannya itu pun tersobek karenanya. "Hei!" salah seorang kawannya berdesis. "Apakah kau benar-benar terluka atau sekedar penglihatanku?" Orang yang terluka itu terdorong beberapa langkah dan bersandar pada sebuah batu padas yang besar sambil menggeram. "Setan, ia benar-benar melukai tanganku." "Nah, kalian harus percaya bahwa aku bukannya sekedar bentuk semu. Trisulaku telah berhasil menyobek lengan itu, dan sebentar lagi dada kalian pun akan berlubang karenanya." Meskipun demikian, para pengawal itu masih termangu-mangu sejenak, sehingga mereka tidak segera melibatkan diri dalam perkelahian. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya.
Sampai jumpa.